Yang terhormat pimpinan organisasi Gereja Aras Nasional, pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia, pimpinan Sinode Gereja, pimpinan keuskupan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, umat Kristiani di seluruh Indonesia. Salam. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih-Nya, kita dapat merayakan Hari Raya Jumat Agung dan Paskah tahun 2021. Sesuai dengan tema Paskah Nasional hari ini, yaitu berpaling kepada Sang Hidup, selaku Menteri Agama saya mengajak segenap umat Kristiani untuk bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah hidup kita. Dalam keyakinan umat Kristiani, perayaan Jumat Agung dan Paskah adalah pengingat serta dorongan bahwa Kristus senantiasa mencintai dan memelihara seluruh dunia, mengatasi kematian dengan kehidupan, menaklukkan ketakutan dan ketidakpastian dengan harapan. Tahun ini kita masih merayakan Jumat Agung dan Paskah dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi ini bukan hanya dirasakan oleh umat Kristiani di Indonesia saja, melainkan telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan umat manusia di dunia. Situasi pandemi COVID-19 ini tentu akan mempengaruhi cara kita dalam merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saat ini pemerintah telah melaksanakan program vaksinasi, namun dihimbau kepada seluruh umat Kristiani agar tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk melindungi hidup kita sendiri dan kehidupan orang lain. Meski ibadah Jumat Agung dan Paskah dilaksanakan dengan cara sederhana, namun tidak mengurangi sukacita kita antara satu dengan yang lainnya. Mari tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah bagi umat Kristiani di seluruh Indonesia. Salam. Untuk semua warga kerajaan daripada Rock Ministry, we serve a living God, we serve a living Savior, and we serve a living King. Karena itu angkat kepalamu, bersinarlah, sebab Tuhan kita sudah bangkit dan menang. Dan jangan lupa alami kemenangan demi kemenangan, double victory in Jesus name. Saya mau beritahu bahwa 1 November yang lampau, saya berhadapan muka dengan maut. Tetapi saya bisa berkata, karena Yesus sudah bangkit. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, hei kubur, di manakah kekuatanmu? Enggak ada. Sebab sengat maut adalah dosa itu sendiri. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus telah bangkit. Amin. Dan saya bersaksi pada saudara, saya juga heran pada diri sendiri, tidak ada ketakutan, kebimbangan, was-was selama saya 8 hari di rumah sakit yang saya sebut retreat 8 hari. Ternyata bukan cuma kita, tetapi baru-baru saja saudara Saifuddin Ibrahim, ketika direkam ini kemarin kita baru makan bersama ketika dia keluar rumah sakit selama 10 hari. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Pasti keselamatan dalam Yesus. Why? Sebab Yesus sudah bangkit, saudaraku. Segala kekuatan kita bertumpu pada satu fakta ini. Bukan dongeng bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau ada orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka kita sudah selesai. Tapi kabar baiknya, maut sudah dikalahkan. Kubur tidak ada kekuatannya. Saya minta perhatian tentang perkataan sengat. Sebab kalau ada lebah itu menyengat, maka dia juga mati. Di mana sengatnya tertanam, dan saya pernah disengat lebah, sakit memang, ya. Tetapi kemudian dia tidak bisa menyengat lagi. Dan siapa yang disengat itu? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menerimanya. Segala sengat, segala yaitu azab, sengsara, penderitaan sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini, ya, maka kita mengalami kemenangan yang sudah dijamin. Telah memberikan kemenangan, bukan akan. Karena itu victory
Ya, double victory bagi setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, bukan Happy Easter ya. Saya tidak mau memakai Happy Easter. Sebab itu penyembahan kepada Astarte. Ya. Dan itu adalah cara-cara orang di luar Tuhan. Tapi bagi kita, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Maut sudah dikalahkan, kemenangan sudah dijamin. Haleluya. Amin. Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang.
memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher, mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area Community Hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Prokes diutamakan. Kita saling jaga. Kita saling jaga. Ayo ibadah onsite. Ayo ibadah onset. Siapa takut? You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita merayakan Paskah sekarang dan merayakannya dengan suasana yang baru karena pada jam yang hampir bersamaan, saudara kita yang lain ada di gereja dan beribadah secara tatap muka atau online. Apabila saudara mengikuti ibadah ini di minggu pagi tentunya. Baiklah, mari kita buka hati sama-sama, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sekarang ini mari Engkau mewahyukan dirimu, sehingga kami bisa berjumpa dengan firman-Mu, berjumpa dengan kehendak-Mu lagi Tuhan. Kami tidak mau menjadikan ini sebagai rutinitas, tapi kami mau menyadari benar bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup, dan firman adalah Engkau sendiri, di mana kami mengalami persekutuan yang sangat spesial dengan Engkau lewat firman-Mu. Karena itu kami membuka hati yang sangat luas untuk mengizinkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau yang lebih mengenal kami Tuhan. Berikut segala kebutuhan kami. Dan kami juga tahu bahwa kami membutuhkan Engkau untuk kami bisa hidup seperti yang Tuhan sudah rencanakan ketika Engkau membawa kami ke muka bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudaraku, sekarang tema Paskah di seluruh Rock Ministry adalah The Innocent One. Artinya adalah seseorang yang tanpa salah, tanpa cacat, innocent, tanpa celah, ya. Dan mari kita baca ayat yang sama juga di semua keluarga besar kita Rock Ministry, yaitu di Daniel pasal 9 ayat 26. Langsung kita baca, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, the anointed one. Seseorang yang diurapi, padahal innocent, tidak ada salahnya apa-apa, ya. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku, untuk informasi bahwa dalam perjanjian lama, kitab Daniel juga adalah kitab yang eskatologis, yaitu kitab yang banyak mengandung nubuatan masa depan,
hingga kepada akhir zaman. Seperti kitab Wahyunya, Perjanjian Baru. Nah, demikian juga Daniel. Dari yang kita baca barusan, kita telah melihat bahwa Yesus telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Bahwa dia yang tanpa salah, innocent ini, akan disingkirkan, akan dikorbankan gitu ya. Jadi ini berita sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Yesus disalibkan dan dibangkitkan. Bahkan dalam ayat ini kita melihat ada tanda akan apa yang terjadi pada akhir zaman, yaitu keadaan yang perang, pemusnahan, keadaan yang tidak lebih baik memang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sejak zaman Nabi Daniel. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang kita merayakan Paskah, ya, hari puncak kemenangan kita di dalam Yesus. 3 hari lalu kita merayakan Jumat Agung di mana Yesus mati. Dan dia benar-benar mati untuk kita. Dia berkorban, dia dihina, dia disiksa. Kita belajar beberapa hari yang lalu bahwa keadaan Yesus tidak oke, but it's okay. Ya, kenapa? Karena dia melakukannya dengan cinta, dengan kasih. Dia tidak berbantah-bantahan, dia rela hati, bahkan dia tidak membuka mulutnya. Karena memang dia tahu dia harus menanggung kesalahan dan kejahatan kita di kayu salib. Nah sekarang 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ya, resurrection. Dia telah menang atas maut. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Cuma yang kita mau pelajari sekarang adalah Yesus tetap adalah pribadi yang tanpa salah. Alkitab bilang padahal, lihat saya highlight lagi, tidak ada salahnya apa-apa. Ya, padahal Yesus nggak salah gitu. Tapi memang dia disalahkan. Dia nggak salah tapi disalahkan. Ya, dia tidak berdosa tapi dijadikan dosa. Itulah Yesus dalam rangkaian dia harus menebus kehidupan kita pada kehendak Tuhan semula. Saya mau ajak kita semua untuk kembali mengingat peristiwa yang berhubungan pada penyaliban Yesus. Matius pasal 27 ayat 19. Saya bacakan, Anda ikuti sama-sama. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim WA kepadanya, mengirim pesan SMS. Jangan engkau mencampuri perkara orang apa? Orang benar itu, maksudnya Yesus. Sebab karena Yesus aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Nah rupanya istri dari Pilatus mengalami pewahyuan dalam mimpinya. Ayat 20, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ayat 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Ayat 23, katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Oke, mari kita dramatisir. Dia tidak salah, dia orang benar. Salahnya apa? Sehingga dia layak untuk disalibkan ya. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Pokoknya nggak mau tahu. Nah gitu ya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air. Nah ini epik ya. Peristiwa ini dia membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Dan mungkin inilah istilah yang kemudian sampai sekarang terkenal dengan cuci tangan ya. Nggak mau ikut-ikut. Nah gitu ya. Berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Ayat 25. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jelas sekali, Yesus innocent.
Dia tanpa salah, dia tanpa cacat, dia dikorbankan. Nah, kita harus mengingat dalam hari kemenangan ini bahwa Tuhan Yesus kita itu tuh adalah Tuhan yang menebus kita dengan darah yang innocent, ya, darah yang bersih, dan darah itulah yang membasuh, ya, yang membersihkan kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Saya mau kita baca lagi Yesaya 53, apa yang kita sudah baca dalam ibadah Jumat Agung kemarin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah, Yesaya 53 ayat 4, yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi jelas sekali bahwa semuanya karena kasih, karena cinta, karena keinginannya, memang karena destininya juga. Dia harus menanggung kita. Persoalannya adalah, dan kenapa juga kita harus terus memperingati Jumat Agung dan Paskah, supaya kita ingat. Ada 3 momentum dari peristiwa Paskah ini bagi kita untuk kita ingat, ya, dalam perayaan ini. Ada 3 momentum yang harus kita ingat dalam semua rangkaian peristiwa yang sudah dialami Yesus beberapa ribu tahun yang lalu. Yang pertama, momentum kita bangkit bersama kebangkitan Kristus. Haleluya. Jadi ini Paskah. Kita bangkit bersama kebangkitan Kristus. Kata kebangkitan egegertai bahasa Yunani. Yang artinya kuasa yang membangkitkan, yang kuasa itu relevan sampai hari ini. Itu dalam bahasa aslinya, dalam tensisnya, dalam bentuk waktunya, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus waktu itu, yang kita rayakan sekarang, kuasanya itu masih berlaku sampai hari ini. Itu bentuk waktunya. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ambil momentum ini untuk kita ingat bahwa ini momentum untuk kita bangkit lagi, gitu ya, bangkit lagi. Nah, kita tahu kan, Tuhan tidak melihat seberapa banyak kita jatuh, tapi Tuhan melihat seberapa banyak kita bangkit lagi waktu kita jatuh. Bukan berarti mentolerir kita, kalau gitu jatuh aja dong, yang penting bangkit lagi. Enggak gitu. Tapi ini ingatkan kita bahwa kita selalu punya alasan untuk bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Paskah ini momentum yang baik. Come on, mari. Bagaimana keadaanmu hari ini? Ayo bangkit lagi. Bangkit, bangkit. Kebangkitan kita itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebangkitan Kristus yang sudah membangkitkan kita dari maut dan dari kematian kekal. Dan selagi kita diberi nafas hari ini, itu berlaku kuasanya untuk kita bisa menyatakan kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara semua keluarga rohaniku bahwa selagi kita dikasih nafas, kita berguna bagi kerajaan sorga. Kita berguna untuk suka dan duka kita. Untung rugi kita berguna bagi kerajaan sorga. Oh, bagaimana rugi bisa berguna? Rugi bisa berguna untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa kita punya Tuhan, bahwa kita tidak ditipu oleh perasaan-perasaan yang mematikan, sakit hati, kekecewaan, tawar hati, hanya karena mengalami kerugian misalnya. Kerugian bisa menjadi keuntungan bagi kita untuk menyatakan Kristus lewat kehidupan kita. Bahwa dalam keadaan rugi pun kita dipelihara Tuhan, kita tidak mau menukarkan kehidupan kita dengan dosa dan berkompromi dengan ketidakbenaran. Jadi dalam segala fenomena, dinamika kehidupan kita, semuanya asal kita masih dikasih nafas, berguna bagi kerajaan sorga. Hari ini saudara mengalami pergumulan yang berat dengan hubungan-hubungan saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan ipar, dengan mertua, dengan bos, dengan anak buah, dengan rekan kerja, dengan kongsi bisnis, dengan investor, dengan siapapun. Pergumulan itu berguna bagi kerajaan sorga. Tergantung saudara bagaimana, lihat tangan saya, memainkannya. Bagaimana saudara berdamai
dan menyatakan kebenaran Kristus dan firman-Nya itu kemudian termanifestasikan dalam kehidupan kita, dalam menghandle semua dinamika-dinamika kehidupan kita hari-hari ini. Coba hadapi dong dengan sikap anak raja. Saya tahu mungkin saudara sedang sedih dengan sedang susah karena Anda merasa mungkin dikhianati, Anda diperlakukan tidak baik, Anda direndahkan, Anda diinjak-injak. Mari saudara dikasih Tuhan, rubah itu menjadi kemenangan bersama dengan Kristus. Bangkit bersama Tuhan. Jangan ngomong-ngomong lagi yang gak baik dan yang tidak benar. Biar dalam keadaan tidak baik, keluar perkataan yang baik, keluar firman, keluar berkat lewat mulut kita. Saya tahu memang tidak mudah, tapi kita tidak punya pilihan. Ya, saya tahu. Mari ya, kesempatan buat kita untuk menyaksikan Kristus. Saya ulang lagi, saya punya statement ya. The greatest test is the greatest testimony. Saya sering ulang ini perkataan, bahwa ujian yang sangat besar menghasilkan kesaksian yang hebat. Maka kalau Anda mengalami ujian yang berat hari-hari ini, mari ambil opportunity ini untuk menunjukkan Kristus. Maka menjadi kesaksian yang hebat lewat kehidupan Anda. Orang akan nonton, orang akan lihat bagaimana mungkin kami bisa melewati sebenarnya. Bagaimana mungkin kami bisa merespon seperti itu. Bagaimana mungkin engkau mengampuni. Bagaimana mungkin engkau tetap hidup. Bagaimana mungkin engkau tetap punya damai sejahtera. Bagaimana mungkin engkau mengalami ketenangan. Bagaimana mungkin? How come? Dan kamu akan bilang, saya bangkit dengan kebangkitan Kristus. Ayo saudara, ayo ya. Jangan mau ditipu dengan ratap, dengan sedih, dengan ketakutan, dengan intimidasi. Bangkit! Ayo ya, saya perintahkan keluarga rohaniku. Come on, bangkit dengan kebangkitan. Ini Paskah. Kita punya alasan untuk bangkit. Kenapa? Kebangkitan Kristus sudah membangkitkan kita. Dan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Itu momentum yang pertama, momentum untuk bangkit. Momentum yang kedua adalah kita hidup oleh darah yang tanpa celah, tanpa cacat atau innocent. Sesuai dengan judul pelajaran kita sekarang, Innocent One. Seseorang yang tanpa cacat dan tanpa celah, yaitu Yesus sendiri. Nah, darahnya yang tercurah di kayu salib itu, yang memandikan kita, yang membasuh kita, yang cuci kita, itu bahasa gampangnya, dari semua kekotoran, kejahatan, kenajisan, ketidaklayakan. Darah yang tanpa cacat itulah yang membasuh kita. Harusnya cukup untuk kita percaya bahwa kita punya masa depan, sekalipun masa lalu kita kotor, masa lalu kita malu kalau diingat, masa lalu kita benar-benar najis, aib. Wow, mau bilang apa lagi? Tapi karena darah Yesus yang sudah membasuh kita, dan karena kita percaya oleh darah itu, menjadi kesaksian. Dan kita punya pegangan, punya harapan untuk kita menatap hari-hari kita sampai masa depan, selagi Tuhan kasih nafas, kita berguna bagi kerajaan sorga. Kita anak raja yang dikasih Tuhan. Mata Tuhan selalu lihat kita. Kemanapun kita pergi, tidak pernah bisa luput. Tuhan selalu kita, termasuk dalam kesedihan kita, dalam kesakan, dalam ketelanjangan, dalam pedang, dalam apapun yang kita alami. Tuhan lihat kita, kamu akan baik-baik saja. Pandang Tuhan. Punyalah firman, dan biarlah firman itu yang menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Mari saudara dikasih Tuhan, mari. Saya memiliki banyak kesaksian bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup saya selama ini. Sama dengan saudara, pasti punya banyak cerita, banyak pengalaman bagaimana Tuhan memulihkan, meluputkan, menolong, dan tidak pernah terlambat. Kadang-kadang kita merasa sudah terlambat, tapi kemudian ketika kita melihat gambar besarnya, kita kemudian bilang, ya Tuhan memang tidak pernah terlambat. Waktu itu kita menjerit, panggil Tuhan, seolah Tuhan terlambat. Tapi Tuhan tahu, ya Tuhan, saudara, Tuhan, dia tahu momentumnya. Jadi ingat ya, kita hidup oleh darah yang tanpa celah. Kita sudah dimandikan, sudah dibasuh oleh darah itu. Makanya bagi Anda yang belum dibaptis secara selam, itu bagus untuk Anda mengambil keputusan untuk dibaptis. Kenapa? Karena pembaptisan selam itu adalah pembaptisan yang memandikan kita totally ya, di dalam air. Nama Yunaninya adalah baptiso. Jadi Anda benar-benar tidak ada satu ujung rambut pun tidak ada yang nggak basah. Artinya apa? Dimandikan total.
dalam pengertian rohaninya ada Anda dikuburkan. Jadi bukan cuma sekedar dimandikan, tapi dikuburkan. Hidup lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi itulah makna dan momentum yang kedua. Momentum untuk Anda percaya senajis-najisnya kita, seaib-aibnya kita di masa lalu, kita sudah dibersihkan dengan darah yang innocent, tanpa cacat, tanpa celah gitu ya. Dan itu menjadi kabar baik untuk kita tidak perlu lagi diberatkan oleh banyak kegagalan kita. Kita memang masih bisa gagal. Saya selalu bilang kepada adik-adik saya di komsel saya, kakak komunitas kerajaan saya selalu bilang kepada mereka, adik-adik, ini bahasa saya, jangan terlalu keras sama dirimu ya. Tuhan tidak keras sama kita. Memang dia didik kita, tapi dia nggak jahat sama kita. Jadi kalau kita buat kesalahan, jangan keras sama diri kita. Jangan hukum diri kita ya. Bangkit bersama dengan Tuhan, akui kesalahan kita, perbaiki. Kalau ada orang yang kita sakiti, selesaikan itu supaya nggak ada musuh yang baru. Karena mungkin kita tidak keras sama diri kita, tapi kita keras juga sama orang lain. Orang lain sudah sakit hati, kita merasa kita dipulihkan, padahal orang lain belum dipulihkan. Nah itu kita perlu selesaikan juga. Tapi jangan keras sama diri sendiri, ya, karena Tuhan sayang sama kita ya. Aku disayang Tuhan gitu ya. Yang ketiga, momentum yang ketiga, ada 3 momentum. Yang pertama, bangkit bersama Kristus. Yang kedua, kita sudah dibasuh oleh darah Yesus yang tanpa cacat celah. Yang ketiga, momentum kita menerima, ini bahasa saya, pemutihan dari celah masa lalu. Saya coba buka-buka dulu kamus besar bahasa Indonesia. Makna pemutihan, jangan sampai saya salah memakai istilah. Ternyata pemutihan dalam istilah perpajakan itu adalah sebuah proses yang tidak lagi menghitung tunggakan atau kewajiban pajak di masa lalu yang belum dibayarkan. Nah itu tidak dihitung dari titik tertentu, dari situ mulai dihitung ke masa depan. Nah itu namanya yang kemarin itu sudah diputihkan, dilupakan, diampuni, kira-kira begitu. Walaupun ini analogi yang terbatas, karena pasti yang Tuhan Yesus lakukan jauh lebih luar biasa. Tapi hanya untuk Anda ingat bahwa masa lalu kita sudah selesai ketika dia mati dan sudah dikubur dan sekarang bangkit. Artinya begini, udah selesai, it is finished, dan kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Masa lalu sudah selesai, enggak usah ingat-ingat. Kalau mau hanya untuk evaluasi, yes boleh. Mau introspeksi, boleh. Tapi jangan selalu, karena saya suka menemukan orang-orang yang masih hidup di masa lalu. Musimnya sudah baru, tapi dia masih hidup di musim yang lama. Responnya dia, kedukaannya dia, rasa tidak mengampuni diri sendiri, karena dia merasa telah membuat kebodohan di masa lalu. Yes, tapi ini Paskah. Tuhan sudah ampunin semuanya. Masa kita tidak mau ampuni diri kita? Dari situ kita bisa konsentrasi untuk bisa menghadapi dinamika kehidupan kita hari ini dan masa depan kita. Karena hari ini pun masih ada pergumulannya. Sambil kita berjalan masih terus ada dinamika suka dukanya. Jangan diberat-beratkan lagi dengan masa lalu. Nah itu maksudnya, that's the point. Jadi hari ini sampai ke depan kita masih butuh. Kita perlu efisien dengan emosi kita, efisien dengan energi kita, semua sumber daya kita perlu jangan diobral, jangan. Nanti kita punya masalah mental, masalah psikologis, mengalami serangan yang disebut panic attack. Saya mengalami itu dulu dan saya puji Tuhan bisa dibebaskan. Tapi itu menjadi penyakit yang sekarang sudah semakin mewabah gitu ya. Karena orang memiliki masalah mental. Masalah mental bisa datang dari banyak hal, termasuk masa pandemi ini. Ketika semuanya berubah secara drastis, kita banyak di rumah, kita tidak tahu buat apa, belum masalah-masalah ekonomi yang berefek domino dari pandemi dan seterusnya. Wow, begitu berat. Jangan tambah-tambah di masa lalu. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang Tuhan mau dengan masalah ini kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap campur tangan dengan semua pergumulan kita saat ini. Pandang Tuhan, berserah pada Tuhan, terus lakukan apa yang harus kita lakukan, jangan jadi malas, terus bergerak bersama dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan untuk mendapatkan ide-ide dari Tuhan, dan saudara akan melihat mengalami banyak gagasan untuk bisnis Anda, untuk profesi Anda. Tidak ada jalan buntu bagi orang percaya. Mari, saudara dikasih Tuhan,
Ini Paskah, ya, the innocent one, yaitu Yesus sendiri yang tanpa cacat, tanpa celah, yang tak terbantahkan. Pilatus pun mengakuinya. Dia lakukan karena dia cinta pada kita. Kurang apa lagi kita ini? Mari saudara dikasih Tuhan, bangkit bersama Tuhan, ambil momentum ini ya. Kita sudah tebus dengan darah yang tanpa cacat dan tanpa celah, dan kita sudah diputihkan dari masa lalu kita masuk pada masa depan yang jauh lebih hebat. Dari situ kita percaya bahwa kita selalu punya masa depan bersama dengan Tuhan. Memang ada pergumulan, tapi kita akan menang bersama dengan Tuhan dalam kemenangan Kristus. Kita tidak pernah mampu dalam kemampuan Kristus. Haleluya. Saya harap kita menerima ini dengan hati yang terbuka, sehingga Tuhan bisa berbicara secara leluasa untuk terus menolong kita untuk menjadi serupa Kristus, to be Christ likeness, dan pada saat yang sama kerajaan surga semakin diperluas dengan sikap, respon kita, dengan kehidupan kita, keluarga kita, bisnis kita, profesi kita. Wow. So terima kasih untuk pergumulan apapun. Oke, saudara dikasih Tuhan, saya mau ulang lagi. Di Jumat Agung bilang, I'm not okay, but it's okay. Saya kasih koma lagi, I'm growing. Ya, I'm not okay, but it's okay, I'm growing. Ya, saya tidak dalam keadaan baik hari ini, tapi nggak apa-apa, karena saya sedang bertumbuh. Ya, growing pains. Ada sakit-sakit yang muncul dalam pertumbuhan. It's okay, tidak apa-apa. Ada Tuhan bersama dengan saya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berbicara dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Hari Paskah ini menjadi hari dan momentum buat kami bangkit bersama dengan Tuhan lagi. Dan dalam kebangkitan itu kami percaya kami bangkit dengan darah yang tanpa cacat, tanpa celah. Darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Cukup untuk buat kami yakin bahwa kami punya masa depan bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami benar-benar berpengharapan di dalam Tuhan. Dan masa lalu kami telah ditebus oleh darah Yesus. Diputihkan, tidak dituntut lagi. Kami tinggal berkonsentrasi untuk hari ini dan masa depan kami bersama dengan Tuhan. Bapak terima kasih. Sekaligus kami membuka hati untuk perjamuan kudus yang spesial. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus spesial karena ini Paskah kedua di masa pandemi COVID ini. Dan saudara bisa bagikan roti Anda, pegang roti Anda di tangan kanan. Dan bila Anda sudah siap, Anda bisa mengangkatnya. Dan kita melakukan ini selalu dengan mengingat 3 hal. Mari ucapkan sama-sama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusiaku, dan supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. Ora mataka namasika namasandakaramu. Tuhan, kami menghormati tubuh-Mu. Pada malam waktu Engkau diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang jadi peringatan akan aku, kata Engkau ya Tuhan. Dan itu yang kami lakukan sekarang. Kami mengingat Engkau, the innocent one, yang tanpa cacat, yang tanpa dosa, tanpa celah, yang telah menebus kami dengan kualitas yang sama. So thank you Lord, thank you Jesus. Gereja, bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makan dengan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah makan roti dan berkata, mari angkat cawan kita sama-sama. Tangan kiri pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan. Ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Gereja, bukankah cawan perjanjian yang berisi anggur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal. Yang mahal dengan darah Yesus Kristus, yang mahal dengan bilur-bilurnya memulihkan dan menyembuhkan kita. Dan karena itu kita percaya bahwa sakit kita disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Pandang Tuhan, taruh iman kepada Kristus. Sambil saudara percaya ada kuasa yang bekerja lewat perjamuan kudus ini. Kana masa dikara masade. Minumlah dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita bersyukur saudara. Mari kita bersyukur. Dan katakan terima kasih Tuhan aku sembuh, aku pulih. Terima kasih Tuhan aku dibebaskan. Terima kasih Tuhan aku punya masa depan. Terima kasih Tuhan aku kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, katakan semua yang Anda percaya dan Anda imani. Aku percaya mujizat, aku percaya Engkau tetap tidak tutup mata. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pintu-pintu yang terbuka, untuk jalan-jalan yang diberikan oleh Tuhan, untuk koneksi-koneksi yang Tuhan berikan, untuk campur tangan, untuk berbagai fasilitas dan kemudahan yang Tuhan berikan, di mana di dalamnya kami bisa proclaim the kingdom of God. Kami bisa memproklaim kerajaan sorga lewat semua dinamika kehidupan kami. Bisnis, usaha, profesi kami, keluarga kami, hubungan-hubungan kami. Tuhan, aku berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, kuasa-Mu bekerja. Kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Tidak ditipu oleh intimidasi dan provokasi iblis. Apalagi mau mengingatkan kami siapa kami, kegagalan kami, aib kami, dosa kami Tuhan, kenajisan kami yang pernah kami lakukan di masa lalu. Kami bangkit, kami ditebus dengan darah tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Kami percaya darah itulah yang memulihkan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bangkit bersama dengan Engkau. Bersama Kristus di Innocent One yang tanpa celah itu, kami juga dilayakkan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua yang diberkati, katakan sama-sama amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, kita langsung akan selesai. Siapkan persembahan Bapak Ibu lewat gadget dan QR Code. Sambil saya ingin sekali lagi menghimbau atau mengingatkan bahwa Bapak Ibu setelah habis ibadah ini mungkin sudah bisa mempersiapkan itu mendaftar untuk ibadah minggu depan yang mau ibadah tatap muka atau onsite di RCC Novotel ya. Karena sampai sekarang kami masih mengambil kebijakan sekali ibadah itu 35 sampai 40 kursi. Ya, walaupun kalau dilihat dari rasionya gedung kita ini sebenarnya cukup besar ya. Itu jauh dari 50% justru ya. Jadi sangat prokes kita ya. Nah, silakan daftar karena pengalaman Jumat Agung saya dengar dari Pak Yunus bahwa ibadah 1 sudah penuh gitu ya. Jadi rupanya banyak keluarga besar kita yang tidak sabar untuk beribadah secara onsite. Mari ya. Yang di daerah Kilo ikutnya di Kilo 21 karena sama mereka juga sudah ibadah onsite dan diadakannya pun 2 kali. Oke, silakan mempersiapkan diri untuk ibadah minggu depan dan jangan lupa mendaftar. Yang masih online tetap online jam 7 dan jam setengah 9. Mari angkat gadget kita sama-sama. Tuhan terima kasih, kami akan memberikan persembahan dengan syukur, mengembalikan perpuluhan kami dengan cinta. Dan ini menjadi spesial karena awal bulan ini Paskah kami melakukannya. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, kami percaya yang menabur pasti menuai, tapi lebih dari itu kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bapa terima kasih, kami berikan dengan cinta, dengan syukur kepadamu. Tuhan terima kasih ketaatan yang mengembalikan perpuluhan, mari Engkau lihat mereka melakukannya, mereka taat dan mereka melakukannya, mereka cinta kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami juga mau berkati Indonesia, berkati Balikpapan, kami berkata shalom, shalom, shalom. Ada banyak kejadian-kejadian yang mengagetkan hari-hari Tuhan, kami berdoa perlindungan-Mu sempurna buat gereja-Mu, buat umat-Mu Tuhan. Dari segala usaha teror, orang-orang tertentu, kelompok tertentu, kami percaya perlindungan Tuhan Yesus sempurna dan ajaib. Terima kasih, kami percaya Tuhan akan tolong kami melewati semua masa sulit ini dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan lewat kehidupan kami yang mengalami pertolongan Tuhan yang hebat. Bapak Jokowi, Wali Kota, Gubernur, semua satgas, semua yang berjerih lelah untuk pemulihan ekonomi dan pandemi, mari hikmat Tuhan, perlindungan Tuhan, gairah dari Tuhan, mereka tidak putus asa, tidak menjadi lelah, mereka terus mau mengabdi. Sebab itu kami mengangkat tangan buat mereka, kami mengucapkan shalom, kekuatan Tuhan, kami blessing mereka, melepaskan berkat Tuhan atas mereka sehingga mereka bisa mengabdi sebagai aparat negara secara dedikasi dan luar biasa. Bapak terima kasih,
Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah kemurahan-Mu ada atas mereka, mereka yang sedang bergumul hari ini dalam pergumulan masing-masing, biarlah firman Tuhan terus menyegarkan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka sudah ditebus oleh darah Yesus, mereka bangkit bersama Tuhan, mereka tidak sendirian, mereka disayang oleh Tuhan, mereka biasa ditolong Tuhan, mereka mengalami mujizat yang hebat dari Tuhan. Bapak, aku mengucapkan berkat, mulai di level pemimpin, para diaken, para pastors, para gembala KK, gembala komsel Tuhan, sampai para koordinator pelayanan, sampai kepada seluruh jemaat, sampai kepada Rocky senior, kemurahan-Mu atas mereka yang sedang sakit hari-hari ini. Kami minta anugerah Tuhan mereka dipulihkan, disembuhkan. Kami sebut nama Pak Yonatan Tuhan. Kami menyatakan dia dipulihkan oleh kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kami bersyukur. So dikasih Tuhan, mari buka tangan, pandang Tuhan. Imanmu tertuju kepada Yesus. Dan terimalah berkat ini. Sambil menyatakan amin, karena kamu percaya akan berkat yang Tuhan berikan. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun jadi kepala bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan kita terus mengucap berkat untuk tangan kita. Kita kepalkan dengan penuh iman 3 kali kita katakan, apa saja saya buat dengan tangan sini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan sini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, percaya berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala anak istrimu dan terimalah berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Dia hadapkan wajahnya kepadamu, terima shalom, terima damai sejahtera. Berlimpah-limpahlah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati katakan, amin, amin, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya, puji Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Udah ngomongin soal rekor. Oh belum, ya elah. Oh ya elah, sorry. Aku kira masih latihan. Ya, sorry. Iya, sorry. Oke, aku serius. Boleh. Sebab dia ya, oke. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku
menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Selamat Paskah 2021, Tuhan Yesus memberkati kita semua.